saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya saudara senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, bersukacitalah senantiasa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, umumnya orang berpikir bahwa sukacita adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa happy, bisa tertawa dengan bebas, hidup tanpa beban atau masalah. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, kita bisa mengalami hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk. Paulus sendiri ketika menuliskan ajakan untuk bersukacita senantiasa sedang menanti hukuman mati dalam sebuah penjara yang gelap di Roma. Namun dalam kondisi demikian, ia menuliskan berkali-kali bahwa ia sangat bersukacita. Saudara, sukacita apa yang dimaksudkan Paulus? Sukacita atau chara dalam bahasa Yunani adalah sebuah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan sehingga kita dimampukan untuk senantiasa memuji Tuhan dalam segala situasi. Paulus bersukacita karena jemaat Filipi ikut serta dalam pemberitaan Injil. Sekalipun dirinya terbelenggu, tetapi Injil tidak terbelenggu, dan Allah masih bekerja di tengah gerejanya. Sekali lagi, hal baik maupun buruk seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sukacita sejati tidak didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita sejati didasarkan pada iman terhadap Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Itulah keyakinan yang diberikan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Hari ini, mintalah Roh Kudus memenuhi hidup saudara dengan sukacita sejati yang dari Tuhan. Bukan sukacita yang tergantung situasi atau kondisi, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Inilah kunci untuk mengalami kemenangan iman dalam kesulitan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Roh Kudus yang memampukanku untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan. Aku percaya sukacita yang sejati yang Engkau berikan akan membuatku mengalami kemenangan iman dalam hidupku. Tolonglah aku bertekun dalam doa dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Refleksi hari ini. Apa pengertian saudara tentang sukacita selama ini? Menurut saudara, apa manfaatnya kalau saudara selalu bersukacita?